Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru. Welcome to SMA Negeri 1 Tambun. Kali ini kita akan bertemu dengan mata pelajaran kimia. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Amin Yuryanti. Di SMA Prambon saya mengajar bidang studi kimia. Baik para siswa, kalian di SLTP sudah mengenal ilmu pengetahuan alam yang terbagi menjadi dua, yaitu ilmu fisika dan ilmu biologi. Nah, di tingkat SMA ini kita akan mengenal satu disiplin ilmu lagi, yaitu ilmu kimia. Tetapi bukan berarti ilmu pengetahuan alam hanya terdiri dari 3 disiplin ilmu. Bukan hanya terdiri dari 3 ilmu ini saja, tapi melainkan ada cabang ilmu pengetahuan alam yang lainnya, seperti contohnya pertanahan, perikanan, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian para siswa, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Yang kedua, kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, perhatikan gambar di sana. Gambar itu. Gambar ini menunjukkan pengolahan limbah dengan sistem IPAL. Kemudian para siswa, kita langsung menuju kepada yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Dalam bahasan itu, yang pertama kali kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Kemudian yang kedua itu adalah peran ilmu kimia dalam kehidupan. Yang ketiga adalah metode ilmiah. Para siswa yang berbahagia, yang pertama adalah hakikat ilmu kimia. Pada dasarnya, hakikat ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Di dalam perubahan materi ini ada reaksi kimia serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Materi terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Sedangkan campuran, nanti ada yang campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Sedangkan zat tunggal terbagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran itu sendiri. Kemudian para siswa, apa saja peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari? Dalam bahasan ini kita akan mengetahui pula cabang-cabang ilmu kimia. Yang kedua adalah manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga adalah peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Sedangkan yang keempat, kita akan mengetahui juga karir di bidang kimia. Berikutnya para siswa, kita mulai dari cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia itu terdiri dari cabang kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, dan biokimia. Kimia organik itu mengkaji tentang struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, bensin, dan lain sebagainya.
Kemudian kimia karbon anorganik itu mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya. Sebagai contoh adalah garam, mineral, senyawa logam, dan material. Sedangkan kimia analitik itu mengkaji penelitian tentang kimia kuantitatif dan kualitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Nah, sedangkan biokimia itu mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya tentang sifat dan komposisi senyawa yang terkandung dalam makrobiom. Kemudian yang kedua, apa saja cabang-cabang ilmu kimia itu? Cabang-cabang ilmu kimia meliputi kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, kimia inti. Ini juga disebut pula adalah ruang lingkup ilmu kimia. Nah, kajiannya tentu saja sudah dipisah-pisahkan. Kimia lingkungan itu mengkaji tentang masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kemudian kimia farmasi itu mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan sintetis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Nah, kemudian kimia fisik itu mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika, seperti sifat fisika, sifat kimia, serta perubahan kimia. Sedangkan kimia pangan itu mengkaji ilmu kimia yang mengkaji yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika, dan sifat kimia. Kemudian kimia inti itu mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, hidrologi, geologi, dan lain sebagainya. Kemudian apa manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan? Kita lihat bersama-sama di bidang kedokteran, ilmu kimia sebagai contoh pada pembuatan obat-obatan. Di bidang pertanian, ilmu kimia berperan sebagai pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Di bidang geologi, ilmu kimia berperan untuk menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau fosil. Kemudian di bidang teknik sipil, ilmu kimia berperan mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Perhatikan contoh gambar di atas. Itu merupakan contoh pupuk membantu pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu contohnya seperti sidik jari setiap orang itu bersifat khas. Maka dalam hal atau dalam bidang biologi juga kimia berperan sebagai penentu struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Di bidang hukum, contohnya seperti yang tertera di layar, yaitu pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Di bidang mesin, kimia juga akan mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Kemudian peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Nah, tentu saja kita melihat apa bayangan kalian terhadap gambar yang ada di layar ini. Ini adalah gambar perusahaan besar, ya, yang membutuhkan
pembakaran dan mengeluarkan zat pengotor yang mengotori adalah lingkungan. Nah, jadi menemukan ilmu kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah global, yaitu antara lain menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol, kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan dan ternak, atau program langit biru seperti yang tertera di samping. Ya, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan kualitas konverter. Nah, itu manfaat ilmu kimia. Kemudian karya di bidang kimia. Kita mengetahui bidang pengendali mutu dalam industri kimia juga memerlukan bidang produksi di industri-industri petrokimia. Nah, kemudian penelitian laboratorium di pusat pengembangan milik pemerintah dan tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan. Nah, inilah karya-karya yang bisa diraih dalam bidang ilmu kimia. Kemudian kita sampai pada bahasan tentang metode ilmiah. Nah, bagaimana? Apa karakteristik metode ilmiah? Nah, metode ilmiah bersifat kritis dan analitis, bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, dan bersifat empiris. Kemudian berikutnya, bagaimana langkah-langkah metode ilmiah? Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian menyusun kerangka teori, menemukan hipotesis, kemudian mengadakan eksperimen atau penelitian yang kemudian akan mengolah data, selanjutnya mengolah data dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Nah, baru pada mempublikasikan hasil atau menyusun teori. Nah, kemudian penyusunan laporan metode ilmiah, apa saja sistematika laporan penelitiannya? Yang pertama yaitu membuat judul penelitian, membuat kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, serta abstrak. Kemudian yang ke-8 bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka, serta bab 3 metode penelitian, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian selanjutnya daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran. Ini kelihatan repot, tetapi memang ya, itulah penyusunan laporan metode ilmiah. Kemudian berikutnya sampai pada poin B, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Apa saja alat-alat laboratorium dan kegunaannya? Jadi dalam hal ini nanti kita bahas yang pertama alat laboratorium, yang kedua bahan kimia dan sifatnya serta simbolnya, kemudian yang ketiga adalah penanganan sampah dan limbah laboratorium serta dalam keadaan darurat. Ya. Kemudian yang keempat petunjuk dan larangan di laboratorium. Semuanya ini tergabung ke dalam lab safety, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kemudian alat-alat laboratorium dan apa kegunaannya. Nah, kalian bisa simak ini nama alatnya, ya, seperti tabung reaksi. Gunanya apa? Untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume yang sedikit. Beker gelas, gambarnya adalah seperti ini, itu untuk menampung dan menyampurkan bahan kimia. Kemudian pipet tetes, itu adalah mengambil larutan dalam volume sedikit. Ada lagi gelas ukur untuk mengukur volume larutan.
Gambar yang seperti ini namanya adalah abu ukur. Jadi untuk membuat konsentrasi, untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Dalam hal ini bisa pengancaran juga. Kemudian gambar yang seperti ini itu namanya ada pengaduk atau spatula. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengaduk atau melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Kemudian berikut pula ini juga merupakan alat laboratorium. Ada rak tabung reaksi, ada pembakar spiritus, ada corong kaca, kemudian ada Erlenmeyer. Ya, ini yang fungsinya untuk menampung dan menyampur bahan larutan atau cairan, biasa digunakan dalam proses filtrasi. Kemudian ada tabung, ya, jadi ada penjepit tabung, itu untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan, serta yang ini adalah lumpang dan alung, jadi untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia. Kemudian bahan kimia, sifat dan simbolnya. Perhatikan. Nah, ini adalah lambang atau gambar simbol untuk bahan-bahan kimia yang bersifat beracun. Ya, perhatikan ini ya, simbolnya. Kemudian simbol seperti ini adalah untuk bahan yang sifatnya mudah meledak. Simbol seperti ini untuk bahan yang sifatnya mudah terbakar. Simbol yang ini itu adalah termasuk simbol dari sifat bahan yang radioaktif. Kemudian simbol yang seperti ini itu adalah pengoksidasi, berarti gampang teroksidasi. Kemudian simbol seperti ini, tanda silang, itu adalah simbol dari bahan yang bersifat berbahaya. Masih ada banyak lagi simbol-simbol bahan yang harus kalian pelajari. Nah, bagaimana penanganan sampah dan limbah laboratorium serta dalam keadaan darurat? Maka petunjuk umum untuk menanggapi buangan sampah, ya, yang pertama itu adalah sampah yang bersifat fine chemical. Fine chemical artinya adalah sampah atau limbah kimia yang bersifat lunak. Ya. Jadi hanya dibuang ke saluran pembuangan biasa, tidak bersifat korosif, tidak bersifat radioaktif, tidak bersifat beracun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah larutan basah. Ya. Bagaimana pembuangan sebelum dibuang larutan basah kecuali alkali hidroksida harus dinetralkan terlebih dahulu dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana larutan asam? Larutan asam juga perlu ditampung ya dalam suatu tempat, kemudian dinetralkan dulu, baru dibuang sesuai dengan prosedur. Kemudian berikutnya pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Jadi yang mengandung unsur-unsur halogen seperti klor, seperti brom, fluor, nah itu tidak disarankan untuk langsung dibuang di tempat pembuangan sampah. Kemudian ada lagi bahan yang mengandung merkuri. Pembuangan sampahnya itu adalah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena mengandung apa? Merkuri, ya, mengandung merkuri. Kemudian bahan sampah radioaktif itu juga perlu penanganan secara khusus. Nah, kemudian air pembilas, ya, yang bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan harus digunakan
air pembilas. Nah, kemudian yang berikutnya, penanganan sampah dan limbah laboratorium dalam keadaan darurat. Nah, bagaimana jika penanganan dalam kebakaran? Maka jika yang pertama, jika nyala apinya kecil, lakukanlah pemadam dengan alat pemadam api yang ringan yang tercantum di dalam laboratorium. Matikan sumber listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Kemudian lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar. Kemudian berikutnya, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan apa. Nah, segera panggil mobil unit penolong bahaya kebakaran terdekat. Kemudian yang terakhir, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian petunjuk dan larangan di laboratorium. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Yang pertama, bacalah petunjuk praktikum untuk merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang pertama adalah menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Kemudian berikutnya, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Kemudian menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah terkontaminasinya pada baju yang digunakan. Dan yang terakhir, bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Kemudian dilarang juga makan dan minum di dalam laboratorium. Hal ini juga masuk ke dalam tata tertib dalam laboratorium. Nah, berikutnya itu menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Kemudian pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu tidak menggunakan Bunsen. Pastikan juga bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Kemudian berikutnya, jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Sedangkan apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk. Agar tidak menyebar, segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung dengan menggunakan air bersih. Saya kira itu apa yang sudah saya sampaikan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, silakan kalian mengerjakan soal-soal yang pertama yang ada di dalam LKS kalian masing-masing. Tetap semangat belajar and tetap stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.